Kuliah Kultum di Gorontalo. Assalamualaikum buat yang jomblo. 96,2 Bezul on Top FM Radio, aktif and eksis. Hello everyone, good morning and what's up guys. Halo kaula muda, selamat pagi nih, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya kan, sehat walafiat dan yang pasti tetap semangat. Yeay, senang sekali rasanya bisa kembali hadir dengan saya, Yahya Zakaria, si paling tampan yang bikin rindu kalian. Ready to say, menemani pendengar kita semua nih di program Baper Bahas Perkuliahan. Yang tepatnya pada kali ini Yahya membawa siaran radio episode ke-6. Yeay. Well, pendengar setia, seperti biasa selama 10 menit ke depan Yahya bakal menemani pendengar setia semua nih yang lagi beraktivitas di pagi ini atau yang baru mulai aktivitasnya. Semoga hari-harinya berjalan dengan baik dan lancar aja deh ya. Nah, Yahya sekarang mau ngucapin selamat istirahat buat kamu yang mungkin baru pulang kerja atau aktivitas lainnya, dan hati-hati buat yang masih di dalam perjalanan ya. Kalem aja, santai aja brodi, jangan ngebut-ngebut ya. Patuhi peraturan atau aturan lalu lintas dan jangan lupa jaga kesehatan. Buat kalian yang sering beraktivitas di luar rumah, ingat selalu patuhi protokol kesehatan, pastinya tetap semangat dan stay healthy. Nah, pendengar setia, don't forget sebelumnya thank you banget buat yang udah antusias titip salam ya. And for your information, buat kamu yang mau tisam-tisam boleh ya, you can be via WhatsApp atau SMS ke nomor 081-nya 4 kali 00632. Nanti ya bacain deh buat nemenin kamu di pagi hari. Oke dong pastinya. Oke kaula muda, kuy bacain tisam-tisam yuk alias titip salam. Yang pertama ada dari Eka Wahyu nih, si paling nitip salam terus tapi gak pernah kirim logistiknya. Ups. Nitip salam buat temen-temen yang dengerin radio lu, semangat terus dalam melakukan aktivitasnya, terutama di spam tugas atau atasan dan butuh waktu lebih kuat atau lebih buat komunikasi sama temen nih. Supaya komunikasinya kalian lancar, pasti kalian butuh kuota kan. Kalau butuh pulsa atau kuota bisa hubungi gue aja. Bismillah, bisnis dapat persenan gak sih? Kak, ini mah namanya endorsan. Jangan lupa kirim aja nomor gue, kan udah disebutin di awal tadi. Nah, tisam-tisam yang kedua dari Mas Aji nih, Wong Semarang banget, titip salam ke radio Wong Banten. Tisam-tisamnya adalah maaf Pak Bu, matur suwun sampean wes nyekolah ke anakmu tekan kuliah, bukannya dadi sarjana tiwas ngono malah dadi payung naliko udane teko. Terjemahannya kira-kira apa ya sobat pendengar setia? Terjemahannya ada di bawah ya guys ya. Enggak deng. Nah, translatannya adalah maaf Pak Bu, terima kasih kalian sudah nyekolahin anakmu sampai kuliah. Bukan jadi sarjana, sudah itu malah jadi payung ketika hujannya datang. Sobat pendengar, paham gak sih? Ini dia, ditemani Mas Aji Wong Semarang, requestan lagu yang menyentuh hati sampai lara, yang katanya cuman dianggap ada kalau dibutuhin doang, dan cuman nemenin di saat kesepian doang. Ini dia, Tetek Hati dari Damarade.
Iya, tetek-tetek atine. Gimana Mas Aji? Udah jadi payung ketika hujannya datang belum Mas? Baiklah pendengar setia dimanapun kalian berada, Yahya mau sharing-sharing nih kepada pendengar setia tentang pertemuan ke-6 mata kuliah produksi siaran radio yang diampu oleh dosen yang handsome banget kali. Tiada lain dan tiada bukan adalah Bapak Dr. Adi Kusuma Esikom MSI. Oke, pengertian jurnalistik. Jurnalistik sendiri berasal dari kata jour, artinya atau dari negara Prancis yang berarti catatan harian sejak zaman Romawi kuno. Julius Caesar telah dikenal kata acta diurna yang berarti segala kegiatan dari hari ke hari atau pengumuman pemerintah dan lain sebagainya. Dari segi asal kata, istilah jurnalistik berasal dari jurnalistiek, artinya dari bahasa Belanda. Sama halnya dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu journalism, yang bersumber dari perkataan jurnal yang merupakan terjemahan dari bahasa Latin diurnal yang berarti harian atau setiap hari, di mana segala berita yang pada hari itu termuat dalam lembaran kertas yang tercetak. Jadi jurnalistik adalah suatu bidang profesi yang menyajikan informasi tentang kejadian sehari-hari serta atau secara berkala dengan menggunakan sarana media massa yang ada. Nah, itu pengertian jurnalistik, teman-teman. Selanjutnya ada elemen-elemen radio nih. Elemen penting yang pertama adalah kewajiban utama jurnalistik adalah pencarian kebenaran. Elemen yang kedua adalah loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara. Dan elemen yang ketiga, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Elemen yang keempat, jurnalis harus menjaga independensi dari objek liputannya. Elemen yang kelima, jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan. Elemen yang keenam, jurnalis harus memberikan forum bagi publik dengan saling kritik dan menemukan kompromi. Elemen yang ketujuh, jurnalis harus berusaha membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan. Elemen yang kedelapan, jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan profesional. Elemen yang kesembilan, jurnalis harus diperbolehkan untuk mendengarkan hati nurani pribadinya. Selanjutnya ada teknik komunikasi dalam siaran radio. Yang pertama adalah kata-katanya itu sederhana ya guys, jangan rumit. Yang kedua ada angka-angka yang dibulatkan. Jadi kalau kalian mau nyiaran radio angkanya ada sulit atau sulit diungkapkan itu dibulatkan aja. Misalkan ada 151.235.000 rupiah, itu kalau misalkan sulit diungkapkan, CL diungkapkan nggak tuh? Itu disampaikannya aja 151. Nah selanjutnya kalimat-kalimatnya harus ringkas, tentu susunan kalimatnya rapi harus. Nah susunan kalimatnya bergaya percakapan. Nah betul banget nih, kata umum dan lazim dipakai. Kata tidak melanggar kesopanan, kata-kata yang mengesankan, pengulangan kata-kata yang penting, susunan kalimat logis. Nah dalam jurnalis ini ada hard news dan soft news. Sobat pendengar setia, tahu gak sih hard news itu apa? Yaps, betul sekali jawabannya. Hard news itu berita keras, berisikan informasi mengenai peristiwa khusus yang terjadi secara tiba-tiba aku main. Enggak ya. Misalnya berisi politik, bencana alam, ekonomi dan lain-lain. Ini beritanya berat ibaratnya ya. Nah, sobat pendengar setia, tahu gak sih soft news itu artinya apa? Yaps, bener banget. Soft news itu biasanya berupa berita pendukung dari berita utama atau berita-berita yang tidak bersifat serius dan menegangkan. Contohnya berita soft news itu penjual di tengah masa liburan, pembuatan gerabah, hiburan, hingga gaya hidup. Nah itu bedanya hard news dan soft news. Nah di dalam radio itu kalimatnya tidak langsung, beda dengan berita yang lain yaitu kalimatnya langsung. Contohnya nih, saat ini perempuan tersebut sudah berada di Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Untuk lebih lanjut silakan tanyakan kepada Polda Metro Jaya, kata Wahyu atau ujar Wahyu. Nah ini biasanya terdapat pada berita-berita media online atau media cetak ya. Tapi kalau radio, hard newsnya itu dibalik, yaitu kata langsung. Menurut Wahyu, beliau mengatakan saat ini perempuan tersebut sudah berada di Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Untuk lebih lanjut silahkan ditanyakan kepada Polda Metro Jaya. Nah tinggal dibalik aja ya sobat pendengar setia. Jadi beda antara radio dengan media online atau media cetak.
Well, pendengar setia, ya ampun gak kerasa ya udah 10 menit berlalu Yahya menemani pendengar setia semua nih. So, terima kasih buat pendengar setia yang udah stay tune dengerin siaran radio Yahya ya. Dan sekarang waktunya Yahya pamit. Tapi jangan khawatir, Yahya masih tetap akan menemani semangat paginya para pendengar setia semua nih karena seru bingit. Oke, Yahya yang bertugas pamit undur diri dari studio frekuensi 96,2 Betul Top FM Radio. Dari lantai 1, Mawar 3 nomor 15 Cikande. Tetap aktif and eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Betul Top FM and see you next time. Hatur tarengkyu. Kamsahamnida. Bye-bye.